Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan testing dan implementasi sistem. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengujian sistem bagian 3.4. Adapun outline pada pertemuan kali ini adalah mengenai praktek testing aplikasi, pengujian integrasi, praktek testing aplikasi uji acceptance. Pengujian integrasi adalah proses pengujian bagaimana berbagai modul atau komponen perangkat lunak bekerja sama. Pengujian integrasi sangat penting untuk memastikan bahwa unit yang diuji secara individual dapat bekerja sama dengan lancar secara keseluruhan. Pengujian ini bukan hanya sekedar pos pemeriksaan, tetapi sebuah metodologi yang menjembatani kesenjangan antara pengujian unit dan pengujian sistem. Mengapa pengujian integrasi? Pengujian integrasi membantu memastikan bahwa beberapa komponen atau modul aplikasi bekerja sama dengan lancar. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi dan menangkap bug yang timbul dari penggabungan modul dengan menguji secara menyeluruh bagaimana semua komponen yang berbeda bekerja sama dapat memberikan pengalaman yang lancar bagi pengguna. Berikut beberapa alasan utamanya memastikan bahwa modul perangkat lunak individual yang dibuat oleh pengembang berbeda dengan pemahaman dan logika pemrograman berbeda berfungsi bersama dengan lancar. Identifikasi bug yang mungkin timbul dalam interaksi antara modul perangkat lunak dan database. Temukan potensi masalah yang terjadi pada antarmuka perangkat keras eksternal. Cara pengujian integrasi bagian di bawah ini adalah menggambarkan cara melakukannya. Tentukan ruang lingkup, tentukan komponen apa saja yang harus diuji dalam merencanakan pengujian integrasi, identifikasi skenario pengujian, identifikasi setiap kemungkinan skenario pengujian di mana berbagai komponen berinteraksi satu sama lain, pilih alat otomatisasi pengujian yang tepat, dan untuk mengotomatisasi pengujian integrasi, pilih alat yang sesuai dengan kasus penggunaan dan mudah digunakan oleh tim. Selain itu, pastikan bahwa alat tersebut akan membantu mendapatkan ROI pengujian yang tinggi dalam waktu yang ditentukan. Alat pengujian tanpa skrip seperti tes Sigma dapat membantu mendapatkan ROI yang lebih tinggi bersama dengan hasil pengujian yang akurat. Buat data pengujian setelah mengidentifikasi skenario pengujian, buat data pengujian baik input valid maupun tidak valid, data pengujian positif dan negatif untuk pengujian. Buat kasus uji, siapkan kasus uji untuk setiap skenario dan tentukan masukan dan keluaran yang diharapkan. Siapkan lingkungan pengujian, buat lingkungan pengujian yang mencerminkan lingkungan produksi untuk akurasi pengujian yang lebih baik. Jalankan kasus uji untuk dibuat dan catat hasil pengujian sebagai lulus, gagal, atau tidak dilakukan. Analisis hasil pengujian secara mendetail untuk menemukan akar penyebab bug jika ada dan bagikan masukan dengan developer. Pacak masalah setelah menyampaikan masukan kepada developer, tindak lanjuti untuk memeriksa apakah bug telah diperbaiki. Pengujian ulang setelah tim developer memperbaiki bug, jalankan kembali kasus pengujian untuk memastikan apakah aplikasi bebas dari bug sebelum memindahkan aplikasi ke produksi. Keluar dan rilis setelah kasus uji berhasil dijalankan tanpa masalah, lepaskan aplikasi ke pengguna. Pendekatan pengujian integrasi dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan manual dan pendekatan otomatis. Pengujian manual dalam pendekatan manual, QA dan pengembang akan melakukan semua langkah secara manual, dapat yang membutuhkan waktu dan rawan kesalahan dalam jangka waktu yang panjang. Pengujian otomatis dapat melakukan pendekatan otomatis, penguji dapat secara efisien melakukan seluruh proses pengujian integrasi menggunakan alat otomatisasi pengujian seperti tes Sigma. Dengan cara ini, tim perangkat lunak mencapai cakupan pengujian yang tinggi, akurasi pengujian, dan pengujian yang lebih cepat. Metode ini menghemat waktu dan tenaga, tidak terlalu rawan kesalahan, dan tidak direncanakan. Jika direncanakan dengan baik, biayanya juga akan lebih murah. Pengujian integrasi otomatis yang diintegrasikan untuk pengujian yang lebih cepat dan efisien ini menawarkan beberapa manfaat dibandingkan pendekatan tradisional seperti menghemat waktu, biaya, dan tenaga pengujian. Dengan alat pengujian otomatis dapat menjalankan banyak kasus pengujian sekaligus dilakukan secara manual. Kesalahan manusia yang mungkin timbul selama pengujian manual dapat dihindari dengan pengujian otomatis. Ini membantu mengidentifikasi kesalahan dan kesulitan di awal proses pengembangan, menghemat waktu dan biaya. Selain itu, dapat sering menjalankan kasus pengujian tertentu, misalnya saat aplikasi diperbarui atau ditingkatkan. Pengujian harus sering dijalankan untuk memastikan bahwa perubahan baru tidak mempengaruhi fungsi yang sebenarnya. Tes Sigma untuk pengujian integrasi otomatis adalah salah satu alat otomatisasi pengujian terpadu
dengan kode yang rendah berbasis cloud mengotomatiskan pengujian integrasi untuk aplikasi web, seluler, desktop, dan API di satu tempat. Dengan menggunakan tes Sigma dapat dengan mudah membuat dan menjalankan kasus uji integrasi dalam bahasa Inggris menggunakan Natural Language Processing atau NLP. Manfaat utama tes Sigma, cakupan tes tinggi dapat menguji aplikasi lebih dari 3.000 aplikasi perangkat atau tablet nyata dan 1.000 lebih kombinasi browser atau operating system. Menjanjikan pengujian dengan luas, dapat juga dengan menguji kasus kompleks dan edge dengan sangat efisien dan cepat menggunakan teknik kode rendah. Tes Sigma seperti Natural Language Processing, Records, dan Data Driven Testing. Pengujian ujung ke ujung bukan hanya pengujian integrasi, dapat melakukan pengujian fungsional menyeluruh di seluruh aplikasi web, seluruh desktop, dan API dalam satu platform. Tidak perlu beralih di antara beberapa alat untuk berbagai tujuan pengujian. Ini membantu menghemat banyak waktu, biaya, tenaga, dan sumber daya. Dari pengujian integrasi hingga pengujian UI, di semuanya diotomatisasi dengan platform ini. Dukungan aplikasi perusahaan dengan tes Sigma juga dapat menguji aplikasi tingkat perusahaan seperti Salesforce dan SAP. Pengujian 5 kali lebih cepat, antarmuka visualnya yang intuitif dan fitur canggihnya membuat pengujian integrasi 5 kali lebih cepat dan membantu mengirimkan produk 8 kali lebih cepat daripada ke market. Contoh pengujian integrasi di sini ada uji kasusnya ada TS1 sampai TS keempat, di mana di sini ada tes deskripsi tes, ada juga cara memasukkan dan juga hasil yang diharapkan. Keuntungan pengujian integrasi yang pertama adalah deteksi dini masalah, peningkatan kualitas, kolaborasi yang lebih baik, pengujian yang lebih efisien, lalu memperkenalkan otomatisasi dalam proses pengujian dapat semakin meningkatkan manfaat. Pengujian otomatis dapat dilakukan dengan cepat, konsisten dibandingkan pengujian manual, dan dapat membantu mendeteksi kelemahan yang tidak dapat dilakukan oleh pengujian manual. Tantangan pengujian integrasi yang pertama adalah terkait dengan kompleksitas, ketergantungan, pemeliharaan, dan juga terkait dengan biaya. Praktek terbaik untuk pengujian integrasi, mengikuti beberapa praktek terbaik sangat penting untuk mendapatkan hasil maksimal saat menguji integrasi. Berikut adalah beberapa tipe yang perlu diingat. Yang pertama adalah rencana, dilanjutkan dengan mulailah lebih awal, lalu gunakan data pengujian yang nyata, gunakan otomatisasi, tetapkan tujuan dan harapan yang jelas, lingkungan pengujiannya, jalankan pengujian integrasi secara rutin. Lalu dengan mengikuti praktek terbaik ini, memasukkan otomatisasi ke dalam proses pengujian dapat membantu memastikan bahwa sistem memiliki kualitas dan fungsionalitas yang tinggi. Kriteria masuk dan keluar dari pengujian integrasi. Kriteria masuk dan keluar membantu menentukan kapan memulai dan menghentikan proses pengujian. Kriteria masuk, semua unit individu atau modul perangkat lunak harus telah menjalani pengujian unit yang berhasil. Semua masalah prioritas tinggi harus diselesaikan. Modul harus diselesaikan dan berhasil diintegrasikan dalam satu basis kode. Rencana pengujian harus disiapkan dan ditinjau termasuk kasus pengujian dan skrip. Lingkungan pengujian termasuk konfigurasi, perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan harus disiapkan dan siap untuk pengujian. Kriteria keluar, semua kasus uji integrasi harus dijalankan, dokumentasi pengujian harus diperbarui, termasuk hasil pengujian dan perubahan apapun yang dilakukan selama pengujian. Setiap bug yang diidentifikasi selama pengujian ini harus dicatat, dilacak, dan diselesaikan. Laporan keluar yang merangkum hasil tahap pengujian harus disiapkan dan dibagikan kepada pemangku kepentingan terkait. Berikut adalah perbandingan pengujian integrasi dan pengujian lainnya, di mana di sini ada pengujian regresi dan juga ada tes integrasi. Kesimpulannya, salah satu hal penting yang dapat diambil dalam penggunaan otomatisasi dalam pengujian yang dapat membantu menjamin bahwa pengujian ini dilakukan dengan cepat, tepat, dan menyeluruh. Selain itu, pendekatan pengujian yang disiplin dan sistematis diperlukan untuk menjamin bahwa sistem berfungsi dengan baik dan memberikan nilai yang diinginkan oleh pengguna. Berikut adalah menggunakan pendaftaran tes Sigma, tes mesin untuk tes mesin atau device profile. Nah, dilanjutkan dengan user acceptance testing adalah jenis pengujian khusus yang terutama dilakukan oleh pengguna sebenarnya pada tahap terakhir pengujian sebelum aplikasi atau perangkat lunak dirilis ke lingkungan produksi langsung. Alasan utama menggunakan UAT memerlukan pengujian adalah untuk memvalidasi apakah semua persyaratan bisnis perangkat lunak terpenuhi atau tidak. Hal ini harus dilakukan sebelum rilis perangkat lunak ke pasar. Jenis pengujian ini terkadang juga dikenal sebagai pengujian beta, pengujian aplikasi, atau yang lebih sering pengujian pengguna akhir. Tujuan utama UAT adalah memvalidasi alur bisnis end-to-end
Hal ini mirip dengan pengujian black box di mana dua atau lebih pengguna akhir akan terlibat. Sederhana, UAT ini penting karena ini adalah bagian penting dari produser pengujian perangkat lunak dan dapat membantu menemukan bug yang tidak terdeteksi sebelumnya. Ini membantu pengguna memastikan apakah solusi yang dikembangkan memenuhi persyaratan dan memenuhi kebutuhan sasaran, kebutuhan dan pelanggan bersifat unik dan tidak dapat diprediksi. Penerapan di UAT membantu mengisi kesenjangan ini secara efektif dan mengidentifikasi skenario yang tidak didefinisikan dengan benar atau persyaratan yang perlu ditinjau kembali. Praktek terbaik UAT. Yang pertama dilihat dari identifikasi audiens target, lalu siapkan lingkungan pengujian dan data, lalu dilanjutkan dengan buat kriteria pengujian yang tepat, bersikaplah sangat spesifik, buat standar komunikasi bug yang kuat, buat cerita pengguna berdasarkan kebutuhan dan skenario bisnis tertentu. Lalu persiapan UAT, cara mempersiapkan pengujian penerimaan pengguna atau lebih dikenal dengan UAT yang terkait dengan rilis adalah cara yang paling sederhana untuk menjalankan lingkungan yang paling rumit sekalipun dengan spesialisasi dalam mengambil aplikasi dan data yang rumit dan membuat lingkungan yang dapat direproduksi sesuai dengan permintaan. Berikut adalah referensi pada pertemuan kali ini. Sekian terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.